Baik Pak Bayu, banyak sekali masyarakat yang saat ini menanti-nantikan kehadiran Bapak Bayu Diningrat untuk bisa berkonsultasi langsung dan juga mendengarkan suara Pak Bayu. Sampai hari ini Pak Bayu sudah tercatat sebagai salah satu entertain atau artis. Oke Pak Bayu, kita perkenalkan kembali Ekstrimen yang sebagai pembuka aja bagi masyarakat kita yang belum pernah tahu seperti apa sih Ekstrimen itu. Pak Bayu bisa memberikan satu prolog. Ekstrimen itu apa Pak Bayu? Silakan. Kalau tagline di tempat ini ada mengatakan orang sehat atau orang yang sakit, itu kadang-kadang orangnya juga tidak pernah tahu. Jadi mereka banyak berpikir apakah saya sehat, apakah saya sakit. Banyak orang juga tidak betul-betul mengerti seperti itu Mas ya. Orang berkata saya sehat ketika dia melakukan aktivitas semua seolah-olah biasa. Padahal belum tentu kalau dia adalah orang sehat. Nah dengan Ekstrimen kita hadir ya suatu jamu tetes. Kita dikenalnya juga sebagai jamu tetes karena bentuknya juga tetes seperti itu dengan satu kelebihan-kelebihan tertentu. Apa sih kelebihan-kelebihan Ekstrimen yang bisa dirasakan oleh banyak orang? Yang pertama, Ekstrimen selain bisa membantu gejala-gejala yang nampak seperti stroke, diabetes, asam urat, kolesterol, kanker payudara, kanker rahim dan lain sebagainya, tapi juga Ekstrimen juga membantu untuk mendeteksi suatu penyakit secara dini. Jadi untuk mengetahui apakah kita ini orang sehat atau apakah kita ini orang sakit. Bagaimana caranya? Banyak orang berpikir kalau saya tidak sakit berarti saya sehat. Padahal belum tentu seperti itu. Ada orang merasa bangun pagi capek semua. Ada orang baru bekerja sedikit lelah. Ada orang baru salah minum aja, dia sudah batuk, sudah meriang dan lain sebagainya. Nah dengan Ekstrimen kita akan menjaga stamina tubuh untuk selalu stabil. Yang kedua, stamina tubuh selalu prima. Dan yang ketiga, dia akan mencapai kesehatan yang optimal. Seperti itu. Menurut Pak Bayu, salah satu jamu tetes herbal ini adalah Ekstrimen. Seperti apa sih cara kerja Ekstrimen itu sendiri? Cara kerja Ekstrimen seperti ini Mas. Semua orang berkata tentang metabolisme, semua orang berbicara tentang kelebihan-kelebihan, dan kita di Ekstrimen juga punya kelebihan dan sama-sama bekerja di metabolisme. Tapi ada satu yang paling utama di tempat kita yang ada di Ekstrimen, dan ini berbeda dengan yang lainnya. Ekstrimen adalah satu produk yang bukan hanya menyembuhkan satu penyakit yang kelihatan, tapi dia menghilangkan sumbernya suatu penyakit. Contoh seperti ini, ketika seseorang sakit darah tinggi, ketika kita minum produk-produk yang lain, mungkin cuma tekanan darahnya yang turun. Tapi tanpa kita ketahui apakah penyebab dari tekanan darah yang tinggi tersebut. Mungkin karena kolesterolnya, mungkin karena asam uratnya, mungkin karena saraf yang kecepit, mungkin karena infeksi, mungkin karena faktor-faktor yang lainnya. Bahkan tubuh kita sendiri pun tidak tahu apa yang kita alami seperti itu. Tapi dengan mengkonsumsi Ekstrimen, maka produk ini akan bekerja karena tubuh akan membuat satu sistem keseimbangan yang dia akan menyelesaikan masalah internnya, masalahnya tubuh itu sendiri. Jadi ketika dia darahnya tinggi berarti ada masalah yang lain, mungkin kolesterolnya jadi turun, asam uratnya jadi turun, seperti itu. Memang butuh waktu. Saya tergelitik dengan waktu, bukan tergelitik ya, penasaran dengan waktu. Ketika orang saat ini kan butuh instan, kemarin disampaikan juga kalau Ekstrimen ini butuh waktu. Seperti apa waktu proses dalam pengobatan Ekstrimen ini? Apakah ketika kita menghabiskan Ekstrimen 1 botol ini bisa sembuh, atau bagaimana cara regenerasinya dalam tubuh kita? Betul. Nah, kalau kita ngomong waktu itu bicara sembuh dan tidak sembuh. Iya. Betul sekali, seperti itu. Jadi ketika orang bilang tensinya normal, nah orang seneng. Wow, saya minum jamu ini tensi saya jadi turun. Nah, gula darah saya jadi turun, seperti itu. Padahal jujur saya mau katakan bukan itu yang dinyatakan sembuh. Yang dinyatakan sembuh adalah ketika seseorang tensinya turun tapi tidak naik lagi. Jangan sekarang tensinya turun, salah makan naik. Jangan penyakitnya, sakitnya, rematiknya hilang, salah makan naik lagi, sakit lagi. Atau gula darahnya naik turun, seperti itu. Nah, tapi di dalam Ekstrimen berbeda. Kenapa yang kita katakan berbeda? Kita bukan hanya menurunkan kadar gulanya. Kalau turun kadar gula cepat Mas.
Kalau menurunkan tekanan darah cepat, cuman hitungan hari selesai. Tapi masalahnya bukan di situ. Bagaimana satu kesembuhan yang permanen? Karena itu ekstrimen tidak berbicara dengan kesembuhan biasa, tapi ekstrimen kepengen berbicara tentang kesembuhan yang permanen. Artinya betul-betul sembuh. Karena itu kita bilang butuh waktu. Berapa lama waktunya sembuh? Waktu sembuh rata-rata sekitar 6 bulan, tergantung penyakitnya sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Berarti sekitar 6 botol sampai 12 botol. Tapi banyak masyarakat kita juga tanya, oh kalau beli 1 botol nggak bisa sembuh ngapain gitu kan? Itu yang harus diluruskan. Ya. Berarti tidak bisa diluruskan. Ya. Kemarin kita bahas jamu ini bukan untuk menyulap penyakit dari tidak sembuh menjadi sembuh begitu kan, harus melalui proses juga. Ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa langsung sembuh, seperti diare, seperti tipes, seperti batuk, seperti masuk angin, seperti mah, itu hilang rasa sakitnya, asam urat seperti itu. Tapi kalau mau sembuh permanen, ini pendengar sekalian saya tekankan, kalau mau sembuh permanen jangan berhenti ketika rasa sakitnya hilang. Jadi saya katakan rasa sakit itu hanya gejalanya. Kalau saudara naik mobil seperti itu Mas Reza ya, naik mobil, di depan mobil itu kan di speedometer kan ada salah satu penunjuknya, di situ ada untuk temperatur. RPM. Bukan RPM, temperatur gitu ya. Ketika mobil itu temperaturnya tahu-tahu naik sampai ke high, ke merah seperti itu. Yang salah apanya kira-kira? Temperaturnya atau radiatornya yang salah? Radiatornya kan. Radiatornya yang salah. Kalau kita cuma menghilangkan di temperaturnya itu, kita tutupi, memang tidak kelihatan. Apalagi itu dipecah, dirusak. Seperti itu temperaturnya turun, tapi masalahnya tetap tahu-tahu mesinnya macet. Mesinnya yang rusak gitu. Seperti itu. Sama dengan tubuh kita. Yang kita hilangkan kalau cuma gejala yang nampak seperti pusing, sakit, tekanan tinggi, gula tinggi, itu yang nampak. Tapi yang tidak nampak itu organnya. Kalau kita bilang itu mesinnya, seperti itu. Baik. Pak Bayu, ini ada pertanyaan dari 9774. Mau tanya ini, apakah ekstrimen bisa menyembuhkan penyakit epilepsi? Terima kasih sebelumnya. Iya. Epilepsi agak lama dan butuh waktu. Epilepsi karena dia sangat ke saraf. Jadi sampai hari ini pun dunia medis belum ada obatnya. Jadi epilepsi itu ketika minum ekstrimen dosisnya tinggi yang pertama, terus yang kedua yang harus diingat waktunya agak lama. Kenapa kok begitu? Dari pasien-pasien yang kami jumpai, minimal ketika mereka mengkonsumsi ekstrimen, interval kumatnya jauh lebih jarang. Terus yang kedua, ini yang penting sekali. Kalau yang sudah kena epilepsi ini umurnya sudah 30 tahun atau 20 tahun, dikatakan dewasa seperti itu, ketika dia mau kumat, nah ini diingat-ingat, ketika mau kumat cepat-cepat minum ekstrimen 10 tetes. Soalnya kenapa? Begitu dia minum ekstrimen 10 tetes terus diistirahat sebentar, dia tidak akan pernah sampai kumat. Soalnya kenapa kok seperti itu? Karena epilepsi ke saraf dan itu butuh waktu yang lama seperti itu. Sebenarnya epilepsi itu sendiri kalau menurut Pak Bayu itu gejala seperti apa Pak Bayu? Epilepsi itu kalau orang Jawa bilang ayan Mas. Ayanan seperti itu. Jadi ketika dia pada level stres tertentu, kecapean tertentu, maka dia langsung kejang-kejang, mulutnya berbusa, dia tidak sadar seperti itu. Jadi memang epilepsi itu yang diserang saraf ya Pak ya? Sarafnya. Dan apakah memang epilepsi itu generik atau apa? Turun-temurun. Kalau bapaknya dulu punya epilepsi terus anaknya ada bakat tapi belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi pada intinya bisa ya Pak untuk membantu epilepsi ini. Ya, epilepsi bisa kita tolong. Pokoknya tadi itu sebelum kumatnya dia minum ini. Terus biasanya rutin aja dan itu menambah ketika tubuh kita fresh, ketika emosi kita stabil, maka kumatnya jarang seperti itu. Baik untuk pendengar Kurnia dan juga seluruh pendengar dimanapun berada, saat ini kalau Anda ingin berinteraksi langsung, Anda bisa telepon di 0823 3327 7444 444 ya belakangnya. Sekali lagi 0823 3327 7444 atau SMS di 0823 3327 75-nya 3 kali. Anda bisa langsung telepon. Baik, kembali ke pertanyaan yang masuk banyak sekali ini di SMS. Pak mau tanya, apakah ekstrimen ini bisa untuk mengobati sendi nyeri dan asam lambung diabetes? Nah,
asam lambung diabetes itu seperti apa Pak Bayu? Ya, asam lambungnya diabetes. Oh gitu ya. Itu. Soalnya nggak ada titik komanya. Oke, monggo Pak Bayu. Jadi kalau lutut nyeri itu kan rata-rata memang rematik seperti itu. Jadi kalau itu cepat hilang sakitnya ya. Tapi kalau mau betul-betul sembuh permanen, jadi bukan berarti nanti saya bilang sembuh permanen terus makan emping bebas, makan kacang bebas, seperti itu bukan ya. Jadi ketika dia sembuh permanen pun tetap makanan harus terkontrol, bukan over. Kenapa kok over? Karena organnya sudah mulai rusak. Kalau mau betul-betul sehat, minum ekstrimennya 6 bulan. Jadi kalau sakitnya di lutut cepat, saya jamin cepat. 3-4 hari sampai maksimal seminggu sudah hilang, bengkaknya juga pasti hilang. Nah, kalau untuk emahnya cara minumnya tadi, jadi kalau ini komplikasi mungkin semua seperti itu ya, mungkin sudah lutut, sudah emah, sudah diabetes. Jadi minum ekstrimennya diminum sebelum makan 5 tetes sebelum makan 3 kali sehari. 3 kali sehari, kemudian dikasih jeda sebentar baru makan. Nah itu sangat bagus, untuk emah sangat bagus. Kalau bahkan testimoni kita itu seperti ini Mas, kalau lagi perutnya Mas sakit sekali, minum ekstrimen 5 menit lah hilang pasti, tidak sampai. Begitu ya. Baik, kita coba sore hari ini untuk follow up dari beberapa pertanyaan yang kemarin tidak terjawab, dan ini juga masih banyak SMS yang masuk Pak Bayu. Selamat siang Pak Bayu, ini dengan Ani. Kita mau tanya, kita ada kista tapi habis melahirkan, boleh nggak dikonsumsi ibu menyusui? Dan kalau kita konsumsi ekstrimen bisa sembuh nggak? Bisa sembuhnya kira-kira sampai berapa bulan ya? Dan kista itu disebabkan oleh apa ya? Kemarin mungkin sudah dijawab. Iya, kemarin saya sudah jawab. Tapi pertanyaannya yang bertanya berbeda Pak. Betul. Tidak apa-apa, kita akan bahas ulang. Jadi kista itu, apalagi ini baru melahirkan, saya tidak tahu melahirkannya sudah berapa lama, sesar atau langsung melahirkan normal. Tapi kista itu bisa karena banyak faktor. Jadi tapi paling banyak ya rata-rata karena ada yang kelainan di dalam tubuh kita. Jadi kalau kistanya itu cairan, maksimal 2-3 minggu pasti habis. Ketika minum ekstrimen pasti akan selesai keluar. Tapi kalau kistanya itu benjolan daging tumbuh, saya minta maaf Bu Ani, harus dilakukan operasi. Nah, tapi kalau untuk ibu yang menyusui sekarang kan baru melahirkan, makanya coba dulu minum ekstrimennya. Untuk anaknya pasti lebih bagus. Karena apa? Karena ketika seorang ibu yang menyusui, ketika dia minum ekstrimen, maka daya kesehatannya ibu akan meningkat. Kemudian yang kedua, secara otomatis kualitas susunya akan meningkat juga, dan anaknya akan jauh lebih sehat. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya punya penyakit pengapuran tulang dan tangan sebelah kiri udah mengecil, sering kram. Apa masih bisa disembuhkan dengan ekstrimen? Itu kolesterol 8533 nomornya. asam urat seperti itu ya, bisa Pak, Bu, Ibu atau Bapak tadi? Kayaknya ibu ini. Ibu-ibu. Jadi bisa, saya catatkan bisa, tapi minta tolong kalau sudah sembuh rasa sakitnya, kalau sudah hilang rasa sakitnya, minta tolong jangan berhenti, diteruskan saja. Soalnya kenapa? Biar tidak kumat-kumat lagi. Seperti itu. Minumnya enggak banyak, minum 5 tetes 3 kali sehari ya, cukup sudah sebelum makan. Baik, terima kasih. Pak Bayu, mungkin ini tadi ada pertanyaan-pertanyaan ya. Lalu kalau kita coba mengulas ulang, barangkali kawan-kawan kita juga di sini masih belum ada yang tahu. Kedasatan dari ekstrimen ini sebenarnya ada pilar-pilarnya. Pilar-pilarnya tentunya komposisi. Komposisinya apa Pak? Sehingga membuat dahsyat, dan ini sampai ada tagline-nya tidak ada perubahan, jaminan uang kembali. Ekstrimen ini kan kita buat dari ada buah. Buah ini tropis asli Mojokerto, ada sayur, ada tanaman obat, dan ada dipsi squalen, ada mineral-mineral khusus yang kita tambahkan. Semua bahan-bahan tadi adalah bahan-bahan terbaik Mas yang kita dapat dari Indonesia. Kalau total bahannya ada 90 macam. Ada 90 macam, dan yang paling penting yang membuat kita akan selalu cocok untuk masyarakat terutama Indonesia adalah karena ini produk yang kita buat di Indonesia dan bahan bakunya dari Indonesia. Jadi ketika bahan-bahan baku itu asli dari kita punya satu filosofi seperti ini. Tuhan menciptakan satu alam dengan satu kekayaannya, dengan satu kelebihannya, itu adalah cocok untuk daerah itu.
Kami sering mengadakan satu penelitian di daerah-daerah ya di Indonesia ini rata-rata munculnya obat-obat tradisional, jamu-jamu tradisional, jamu-jamu kuno itu adalah dari daerah setempat untuk mengobati penyakit lokal. Nah, karena itu kenapa kita berani mengambil satu tagline tidak ada perubahan jaminan uang kembali? Karena yang pertama, ini asli Indonesia dan pasti cocok untuk masyarakat Indonesia. Dan pasti cocok. Baik. Tetes demi tetes, tetes demi tetes. Tapi ada pertanyaan. Kalau tetes itu kan cenderung diminum, Pak Bayu. Ini ada pertanyaan dari 6335 ini. Apakah dari Pak Wito di Madiun? Pak, saya mau tanya, ekstremen itu apa bisa untuk sakit di kelamin? Sakit di kelamin. Kalau sakit di kelamin itu tentunya kan luka ya? Bisa luka, bisa sipilis, bisa macam-macam ya. Apakah bisa nih Pak Bayu? Bisa. Jadi caranya dioleskan bisa, Pak. Dioleskan, tapi perih. Tapi tidak apa-apa. Paling hari pertama perih, hari kedua agak perih, hari ketiga biasanya sudah tidak perih dan kemudian sembuh, Pak. Seperti begitu itu ya. Sambil diminum, sambil diminum. Diminum 1 hari 5 tetes, 3 kali sehari cukup lah, tidak apa-apa. Baik, Pak Bayu. Ekstremen ini ada cenderung rasanya itu ada cenderung agak-agak asam. Terus kemudian ada baunya khas. Iya. Apakah ekstremen ini rasa maupun bau ini akan menjadi stagnan apa berubah-berubah Pak Bayu? Jadi karena kita adalah prosesnya kan begini Mas. Kita pakai proses fermentasi dingin. Jadi semua bahan baku tidak ada yang kita panaskan. Jadi semua bahan baku kita proses dengan fermentasi dingin dan kita oksidasi. Kemudian yang paling penting dari semua itu kita buat tanpa kimia. Jadi semua alami. Kalau baunya khas fermentasi seperti itu. Terus yang kedua rasanya asam karena terjadi proses fermentasi. Kemudian yang ketiga ada perubahan sangat sedikit. Setelah botol dibuka biasanya ada perubahan bau yang sangat minim. Karena apa kok begitu? Ketika botol itu dibuka ini adalah sel yang aktif. Jadi ekstremen itu barang yang aktif. Jadi ketika kita mengkonsumsinya, khasiatnya kenapa kok cepat sekali? Karena ini adalah barang yang aktif. Gitu jadi ya? Reaksinya sangat cepat. Walaupun dalam dosis tetes bekerjanya luar biasa seperti itu. Di iklan itu kan tanpa efek samping, Pak Bayu. Betul. Kalau sekali. Ini diminum secara berlebihan atau mungkin banyak orang yang nang mari nang wes diminum banyak. Itu apakah ada efek samping, Pak Bayu? Karena semua adalah organik dan tanpa bahan campuran apapun. Ini garansi kita tidak ada efek samping. Efek sampingnya seperti ini, sebenarnya bukan efek samping, tapi satu rasa seperti itu. Contoh, ketika seseorang yang sakit dari jantung seperti itu Mas ya. Ketika seseorang sakit jantung yang dia rasakan ketika mengkonsumsi ekstremen 2-4 hari pertama maksimal 1 minggu dia kadang-kadang malah merasakan sakit. Atau asam urat yang parah, asam urat yang di kaki, yang di pergelangan kaki yang sampai bengkak seperti itu. Ketika dia mengkonsumsi ekstremen kadang-kadang lebih sakit keadaannya. Nah, kenapa kok terjadi seperti itu? Pada waktu ekstremen ini masuk ke pembuluh darah itu kan banyak simpangannya Mas, di pertikak, di siku, di lengan, di bahu, di lutut. Nah, ketika itu tidak bisa langsung dikeluarkan, endapan-endapan dalam darah itu kadang-kadang buat sakit karena kristalnya rasanya sakit seperti itu. Nah, ketika kita mengkonsumsi ekstremen itu akan berangsur-angsur dibuang. Kenapa butuh waktu 3-4 hari kadang-kadang bahkan sampai 1 minggu tergantung. Semakin kita banyak minum air putih semakin lebih cepat kita membuang. Untuk gelontor ya. Menggelontor keluar seperti itu. Ya, sebelum Pak Bayu melanjutkan pertanyaan ini ada komposisi-komposisi yang sering disampaikan Pak Bayu di beberapa pesan gitu ya. Pak Bayu, ini seledri belimbing untuk darah tinggi, kemudian ada gula aren, ada air kelapa dibacem dengan ekstremen, kemudian ada kunir, temulawak itu untuk untuk antibiotik katanya kemarin, terus ada bekatul yang sering disampaikan Pak Bayu begitu. Sebenarnya dari komposisi ini ada pola kerja yang seperti apa Pak Bayu dengan ekstremen sehingga ini kok disarankan kepada pasien itu untuk dicampur ini itu. Kemarin ada pertanyaan seperti jane iki gak ono ta Mas ning jerone ekstremen kunire to Mas, gak ono banyu klopone ta Mas kok dicampur barang gitu.
Tolong ada penjelasan dari Pak Bayu, mungkin bisa dipertajam. Oke. Jadi begini Mas Reza dan pendengar sekalian. Ekstrimen jenengan konsumsi kan sangat sedikit Bapak Ibu. Jadi seperti misal, konsumsi dosis tertinggi itu cuma 10 tetes 3 kali 1 hari. Berarti 1 hari itu berarti konsumsi 30 tetes. 30 tetes itu cuma sama dengan 1,5 mili. Itu jumlah yang sangat sedikit. Sedangkan kebutuhan tubuh ini banyak. Ini saya kasih rahasia. Indonesia ini sangat kaya Bapak Ibu. Rempah-rempahnya, jamunya itu sangat kaya. Saya kemarin dari Jakarta, saya meeting dengan satu perusahaan eksportir. Ada satu eksportir dan ya untuk luar negeri. Kita akan buat satu produk besar untuk dunia. Jadi dunia saat ini sedang banyak penyakit yang tidak ada obatnya. Lebih parah dari Indonesia. Ini saya kasih tahu. Kemudian yang kedua, obatnya, di manakah obatnya mereka akan cari? Sekarang satu. Jadi seluruh obat-obat herbal Indonesia termasuk yang mungkin bagi Bapak Ibu hanya sepele, seperti mulai kumis kucing, kunyit, temulawak, jahe, lengkuas, taruhlah kalau kapuloko dan sebagainya yang dulu produk-produk lokal, itu akan dicari banyak orang habis ini. Karena apa? Karena itu sangat dibutuhkan. Nah, kenapa kok selalu saya kombinasikan harus begini, tambah air kelapa, tambah gula dan macam-macam. Ketika ekstrimen ini dicampur dengan bahan-bahan aktif ini, seperti misal, seandainya kunyit. Kalau Bapak Ibu cuma mengkonsumsi jamu kunyit gitu ya, gimana? Biasanya kan cuma kunyit diparut, direbus kan gitu Tanje. Kunyit diparut, direbus. Minumnya 1 gelas itu dapatnya khasiat itu tidak sampai, maaf saya katakan, tidak sampai setengah sendok. Itu khasiatnya. Nah, tapi kalau saya cuma ambil seandainya 1 gelas itu cuma ambil 1 tetes ekstrimen, itu komposisinya kunyit saya ambil. Tetapi masalahnya satu, kunyit itu ada bahan aktif lainnya, ada partikel-partikel lainnya yang ada di dalam kunyit itu. Nah, ini yang kita butuhkan. Ketika barang ini kita minum 1 gelas, kita minum. Taruhlah biasanya saya ngajari kan sekitar 3-6 cm. Kemudian itu diparut atau dirajang, kemudian dimasukkan dalam air yang panas, kemudian baru diminum. Nah, ketika kita itu kombinasi dengan ekstrimen, maka yang terjadi adalah kualitas dan penyerapan dari kunyit itu akan berlipat. Biasanya cuma diserap setengah sendok, bisa terserap sampai hampir 10 sendok. Apa cirinya? Ini saya kasih ngetes. Kalau ini di laboratorium itu ditesnya di sini. Ketika jenengan konsumsi kunyit, coba bayangkan, minum kunyit tanpa dikasih ekstrimen. Maka tidak ada terlalu respon apa-apa. Tetapi ketika jenengan sama-sama minum jamu kunyit, jenengan campuri dengan ekstrimen, kemudian jenengan minum, kencing saudara akan berbeda. Sampai di sana. Karena apa? Penyerapannya jauh lebih tinggi dan jauh lebih cepat. Kenapa sih harus dicampur dengan air kelapa? Minta maaf, percaya saja dulu, ikuti saja dulu. Nanti kalau teorinya, wah bisa berjam-jam untuk kuliah. Bisa 3 hari Pak untuk seminar ini. Kita coba ke line telepon dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu. Iya, selamat sore Mas. J. Dengan siapa Ini Ibu? Endang. Bu Endang, J, Bu Endang. Dari Karangan. Aku mau menanyakan apa ya ekstrimen? Iya, Bu. Ekstrimen bisa buat untuk menyembuhkan penyakit apa ya? Asam lambung. J, asam lambung, J. Iya, seberapa tetes? Cara apa sih cara Penggunaan minumnya pun, gitu loh. J, Bu. Iya. Terus lagi, ya penyakitnya untel-untelan sih. Oh, itu namanya komplikasi, Bu. Oh, komplikasi. Untuk asma juga gitu loh, Mas. Oh iya. Nah, untel-untelan itu kalau tidur malam itu untel-untelan. Komplikasi untel-untelan. Iya, Bu. Ya, minta mohon jawabannya ya. Sebentar. Ibu Endang di mana, Ibu? Aku di Karangan. Karangan. Depannya Radio Kurnia. Oh iya. Sudah berapa lama, Bu, asam lambungnya? Aku sih 3 bulan yang lalu kalau asam lambungnya. Terus? Kalau asmanya udah lama. Asma, Pak. Bertahun-tahun ya. Ya, itu yang membuat penyakitnya jadi untel-untelan itu ya. Untel-untel.
Baik. Makanya itu aku bilang untel-untelan. Baik Ibu. Oh, Cukup ya? ya. Oke. Itu aja, aku tunggu ya jawabannya ya. Iya, Ya, Bro. Bu Endang, Ji. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Bayu, ini penyakitnya untel-untelan antara asma dengan apa tadi? Asam lambung. Monggo Pak Bayu. Jadi kalau untuk asma dan asam lambung Bu Endang, jadi kan asmanya kan menaun. Kalau asam lambung itu sangat tergantung dengan kondisi seseorang. Jadi asmanya dulu saya bahas. Jadi penyakit asma itu satu seperti alergi seperti itu, yang sewaktu-waktu bisa karena dingin, bisa karena terlalu capek, bisa karena debu, bisa karena faktor alergi yang lainnya yang memacu untuk orang jadi sesek seperti itu. Nah, ekstrimen sangat membantu di sini karena apa? Ekstrimen juga membantu menyetabilkan tubuh sendiri untuk membangun antibodinya. Saran saya, kalau ibu sudah kena asam lambung ditambah dengan asma, cara minumnya begini ekstrimen. Diminum tidak boleh dosis tinggi Bu. Kalau dosis tinggi malah sering sesek nanti, sering kumat asmanya. Tapi biasanya rata-rata memang justru minum ekstrimen tambah asmanya tambah kumat, tambah kambuh. Tapi tidak masalah, tidak masalah. Karena apa, itu respon awal. Tapi nanti 2-3 kali setelah itu akan kembali ke kondisi normal. Bahkan kalau dikasih rezeki lah seperti itu akan cepat sekali sembuhnya. Jadi minumnya 3 tetes 3 kali sehari sebelum makan. Diminum kalau bisa setengah jam sebelum makan Bu. Tapi kalau ibu mau lebih cepat, diminumnya sama susu Bu ya. Susu apa Pak? Susu semuanya terserah, bisa ya? terserah susu apa terserah. Karena banyak orang yang takut kalau susu yang kental itu susu apa formula itu semuanya bisa ya? Ini semua bisa. Jadi asma itu karena paru-paru, ketika dia nutrisinya cukup, dia jauh tidak akan kumat. Mungkin dia tidak usah setiap 3 kali sehari, tidak. 1 minggu mungkin diminum sama susu bisa 4 kali atau 3 kali, boleh seperti itu. Baik, itu tadi dari Ibu Endang ya jawabannya ya. Baik, untuk Anda semua yang ingin bergabung juga silakan di 082333277744 atau 035578100400. Anda masih mendengarkan Radio Kurnia FM dan ini ada pertanyaan lagi Pak Bayu. Iya, ke pertanyaan dulu ya. Oke. Pak mau tanya, saya Bu Komkom di Dongsugu ya. Mau tanya, saya sudah berobat, saya sudah pijet, di tumit saya itu kok cenut-cenut ya, sakit. Apakah kalau minum ekstrimen ini apakah akan sembuh gitu ya dari Bu Komkom? Cenut-cenut. Banyak, betul. Cenut-cenut, cokot-cokot kayak ditusuk jarum, ini penyakit paling banyak Bu. Jadi saya dulu berpikir penyakit ini hanya karena asam urat karena terlalu banyak makan yang mengandung purin. Tapi setelah kita cek ternyata orang yang melakukan diet ketat, yang tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini malah juga lebih banyak lagi. Karena itu kita ambil satu kesimpulan, rata-rata orang yang sakit seperti itu dengan ekstrimen bagus. Tapi minta tolong. Jadi untuk makanan-makanan yang mengandung vitamin B itu diperbanyak. Apa sih yang mengandung vitamin B? Banyak orang takut makan kacang merah, kacang hijau takut. Karena itu yang kita sarankan minum tajin. Tajinnya beras Mas ya. Jadi ketika kita masak nasi lebih baik jangan pakai beras yang poles, tapi kita pakai beras yang seleb biasa. Kemudian dimasak dengan dikaru, biarkan ada airnya, diambil tajinnya, diminum pagi dan sore. Pasti sembuh, pasti cepat sembuh. Dicampur tajin ya Pak? Dicampur tajin, ya. Baik, ini ada pertanyaan di telepon, coba kita angkat. Halo, selamat sore. Halo, mau sore kembali lagi nih Mas. Oh, sore kembali lagi. Ini yang tadi, belum apa sih? Selama minum obat itu pantangan yang harus nggak dimakan gitu apa? Oh iya, oke Ya, Bu Endang. pantangannya. Aku takut makan apa sih? Kayak kacang-kacang gitu takut. Kenapa takut? Terus satu lagi ya, maaf banyak sekali tuh ini. Gak apa-apa. Berapa harga botol? 1 botol gitu loh, maksud Oh, aku. harganya 150.000. Oh, 150. Dapatnya di Kurnia juga gitu. Iya, bisa dibeli di Kurnia FM ya. Oh iya, ini ada SMS. Oh iya, Mas Wijaya yang SMS aku katanya 150. Ya itu ya Mas, itu ya. Apa sih? Pantangan selama seandainya minum gitu loh. Baik. Selama yang tidak boleh dimakan gitu loh Mas. Iya.
Yang jelas pantangannya nggak boleh berbuat jahat ya Bu ya. Ya gitu sih, nggak boleh makan racun juga gitu. Iya, ya nanti bisa dijelaskan Pak Bayu ya Oh, pantangannya. ya udah ya gitu aja ya. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantangannya Pak Bayu. Pantangannya satu Bu, jangan makan buah yang merangsang. Jadi untuk asma itu yang merangsang itu seperti nanas, seperti salak itu juga merangsang. Kemudian yang kedua, kalau untuk lambungnya hindari telat makan. Jadi usahakan kalau makan itu teratur. Jadi bukan berapa banyaknya kita makan, tapi seberapa teratur kita makan. Itu yang paling penting, Bu Endang. Jadi orang sakit mah itu cuma satu masalahnya, tidak teratur pola makannya. Bukan kekurangan makan ya. Bukan kekurangan makan, tidak teratur makannya. Katanya teman-teman tuh kalau mah itu kalau kamu jangan balik-balik ke warung. Bukan begitu ya, itu guyonan. Kalau menurut Pak Bayu, eksperimen dengan antusias masyarakatnya seperti ini seperti apa sih? Pak Bayu sebagai formulator ini ya. Gimana Pak Bayu? Apakah bisa meyakinkan kalau ini tidak ada perubahan jaminan uang kembali kalau melihat situasi seperti ini Pak Bayu? Jadi kalau kita semua dari dasarnya Mas. Jadi ketika kita dasari dengan satu niatan yang ikhlas, kemudian yang kedua yaitulah kita bisa nolong banyak orang, dan saya percaya kita akan terus fokus di dalam sini untuk banyak nolong banyak orang. Walaupun ya terus terang kita akan semakin lebih repot memang. Tapi Pak Bayu masih sanggup ya untuk repot ya. Repot untuk meracik, repot melayani, repot dan lain sebagainya. Repot keliling. Nggak masalah, ini Semangat berjuang. itu yang buat saya tetap bertahan. Oke, ini ada yang SMS dari Van Kurnia, nama saya Ateng Saputra. Boleh disebut Mbah Ganyong. Ini aku punya keluhan asam urat. Apabila untuk berdiri agak lama paha saya rasanya kejang. Terus apa ini? Demikian untuk berjalan agak jauh juga abot. Mohon solusinya, makasih sebelumnya. Iya, betul. Lagi-lagi asam urat ini. Sama semua. Asam urat memang penyakitnya daerah pinggiran rata-rata sakitnya seperti itu. Tapi kalau sudah masuk perkotaan yang tengah besar, penyakitnya kolesterol terus. Nah, kenapa kok seperti itu? Kalau minta maaf, di daerah pinggiran bukan berarti asam urat karena terlalu banyak makan jeroan, terlalu banyak makan sayur warna hijau, atau terlalu banyak makan kacang-kacangan. Bukan itu pencetusnya. Saya katakan bukan itu pencetusnya. Pencetusnya tadi karena ginjal kita yang tidak mampu lagi untuk menyaring partikel-partikel purin, kristal-kristal purin yang akhirnya mengakibatkan sakit seperti itu. Dan eksperimen akan sangat membantu. Tapi minta tolong dikasih juga vitamin-vitamin yang mendukung, seperti tadi saya bilang tajin itu sangat membantu nanti ya. Minum ekstremennya enggak usah terlalu banyak. Kalau tidak ada komplikasi di jantung atau di darah tinggi, minum 5 tetes 3 kali sehari cukup Mas. Pak Bayu, ini masalah penderita gangguan saraf. Saraf ini beda loh ya. Saraf dengan luka, dengan kelenjar tadi. Kalau saraf ini eksperimen apa bisa untuk mengobati orang yang punya sakit saraf? Iya. Karena benturan atau mungkin karena apa? Saraf hormonal itu juga hampir sama. Jadi kadang-kadang yang membuat sulit kan satu Mas, hormonal itu yang menentukan saraf pusat. Sedangkan saraf sendiri itu isinya serabut yang minta ampun banyaknya, berjuta-juta lah serabutnya. Dan ya kalau kabel gitu kelihatan, dicari AVO gitu, ini sama ini sama ini. Connect. Tapi masalahnya kalau saraf ini sama ininya susah minta ampun. Karena itu betapa rumitnya kalau kita mengobati penyakit-penyakit saraf. Tapi saya bersyukur dengan eksperimen ini kita bisa membantu banyak orang. Ya tadi yang bekerja bukan eksperimennya saja. Yang bekerja adalah tubuhnya pasien sendiri yang di dalamnya ada mikroorganisme lokalnya yang bekerja aktif untuk mencerna makanan yang menjadikan makanan sel. Makanan sel inilah yang akan membantu tubuh untuk memperbaiki organ, juga memperbaiki sel-sel saraf seperti itu. Iya, banyak sekali orang mengatakan ini penyakit A, penyakit B, penyakit C. Tapi banyak sekali orang yang tidak mengerti penyebabnya. Kalau ini ada pertanyaan besar yang sering kita tidak bisa menjawab.
ketika di lapangan itu, Pak, sebenarnya ginjal apa bocor itu apa sih? Apakah memang ginjalnya bocor, mancur begitu? Apa gimana Pak Bayu? Ginjal bocor itu karena ginjal tidak berfungsi secara normal untuk menyaring makanan, Mas. Jadi kita minum, kita makan, semua difilter melalui ginjal sebelum masuk ke pembuluh darah. Kalau ginjal kita bocor, maka akhirnya yang masuk juga ada kotoran di dalam darah dan itu menyebabkan penyakit. Kenapa ginjal kita kotor? Kenapa bisa bocor akhirnya seperti itu? Karena nyumpet dan itu akan jalan, akhirnya bocor seperti itu. Bocor memang bocor ya Pak? Bocor, memang bocor. Terus ekstrimen bisa nggak Pak Bayu? Bisa membantu membuangnya secara perlahan. Tapi saya tegaskan tadi, kenapa saya selalu berulang-ulang ngomong tentang hal ini. Ketika simbolnya, reaksi awalnya kelihatan sakitnya hilang, jangan dihentikan, itu belum sembuh. Tapi terus, karena apa? Yang saya mau jangan cuma beli ekstrimen gara-gara sakit, tapi beli ekstrimen supaya tidak sakit. Preventif dan apa? Jadi kalau kita mencegah dan mengobati lebih baik sama-sama. Setelah diobati jangan sampai cuma hilang sakitnya, tapi kita terus memperbaiki sampai betul-betul sembuh. Seperti itu. Betul-betul apa? Seimbang begitu. Permanen gitu. Permanen ya Pak Bayu. Kemudian ini ada apa namanya? Yang di brosur itu kan banyak pertanyaan juga. Kesaksian dari Ibu Nia, ini penderita kanker di mata. Ini bisa nggak Pak Bayu? Memang betul-betul bisa disembuhkan nggak? Betul, itu kanker di mata itu rata-rata bukan karena kanker di matanya. Bu Nia itu kasusnya dia punya tai lalat di dekatnya mata. Bukan tai lalat. Nah, tai lalat itu adalah sel kanker juga. Jadi kalau kita mau ngomong jujur, apakah orang sehat juga punya sel kanker? Sel kanker itu tai lalat itu sel kanker. Uci-uci itu sel kanker. Jadi itu sebenarnya kita semua orang punya. Tapi yang menjadi masalah adalah satu, bagaimana ketika tubuh kita itu baik keadaannya, maka sel kanker itu tidak berkembang. Tapi kalau kondisi tubuh kita tidak baik, ditambah dengan tingkat stres, tingkat emosi, tingkat makanan yang tidak baik, polusi dan sebagainya, akhirnya tubuh kita yang lemah, sel kankernya yang tumbuh. Sel kanker itu kan kayak parasit lah, kayak benalu seperti itu dalam tubuh kita. Nah, karena itu perlu diantisipasi. Ekstrimen Adatiponeum flagelliforme itu adalah satu produk yang membunuh sel kanker. Baik. Sekarang ada yang paling gencar di Indonesia ini kan herbal. Tapi kimia ini nggak begitu gencar, tapi tidak pernah mengatakan ini kimia, tidak mengatakan ini loh obat kimia pasti manjur, tapi banyak ini loh herbal pasti manjur. Kenapa itu Pak Bayu? Herbal, kenapa kok herbal pasti? Ya itu yang buat saya malu kadang-kadang. Gimana menurut Pak Bayu, gimana pengalaman itu? Banyak orang tabib, banyak orang produsen jamu mengatakan ini sembuh berapa hari, sembuh berapa kali. Saya sampai tertawa kadang-kadang. Saking herbalnya. Nggak, konyol itu. Kalau menurut Pak Bayu gimana? Gini loh Mas, orang sakit itu tidak 1 hari. Paham maksud saya? Kecuali kecelakaan duel itu sakit 1 hari, kakinya patah itu sakit, kan gitu kan? Orang mau sakit pilek aja, saya pernah sakit batuk, toh sakit pilek kan? Berapa hari gejalanya? Paling enggak ya 2-3 hari. 2-3 hari, itu cuma sakit flu Mas. Jadi ketika tamunya datang, virus flu datang dalam tubuh kita melakukan perlawanan dengan rasa meriang, dengan rasa demam, dengan rasa tidak enak. Setelah itu ketika itu tubuh kita kalah, maka virusnya akan berkembang dan kita akhirnya jadi jatuh sakit. Apalagi penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit asam urat, penyakit darah tinggi, itu datangnya bukan dalam waktu 1 hari, datangnya itu berhari-hari, bahkan bertahun-tahun yang lalu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menyembuhkan satu penyakit yang datangnya bertahun-tahun dalam 1 hari, kecuali satu, ganti organ. Itu pun tidak selesai 1 hari, 2 bulan harus di rumah sakit. Iya, belinya di mana ya? Terus begini, tingkat bahaya dari herbal itu dinyatakan sedikit daripada kimia. Karena menurut Pak Bayu, iya, kalau herbal itu memang tidak ada bahayanya karena semua organik. Tapi yang menjadi saya takut satu, kadang-kadang banyak orang herbalis, mereka tidak siap dengan satu kata-kata seperti ini. Aku ngombe obat herbal gak waras-waras. Mereka tidak siap dengan kata-kata itu, akhirnya mereka mencoba menambahkan sesuatu yang bukan pada tempatnya supaya kelihatannya lebih mandi. Apa itu Pak Bayu? Ya bisa kimia, bisa macam-macam. Atau kalau tidak gitu dosisnya ditingkatkan, kekentalannya ditingkatkan, kandungannya ditingkatkan. Padahal kita di dalam satu teori Mas, tubuh kita itu semua ada aturannya.
Seandainya kita makan sesuatu garam aja contoh, garam itu tidak boleh dari 0,5 gram per hari. Seandainya kita lebih dari itu dibuang. Kalau terus menerus maka terjadi asam urat juga bisa, ginjal endapan di ginjal juga bisa, ginjalnya jadi rusak juga bisa. Semua ada aturannya. Dan ketika dosis itu melebihi aturan, bukan kita tambah sehat Mas, tapi tambah parah. Parah ya. Tambah parah ya, bukan tambah sehat. Betul. Kalau kita melihat tagline yang ada di brosurnya Ekstrimen itu juga membuat kita bertanya-tanya besar Pak Bayu. Kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pak Bayu bahwa herbal itu memang kayaknya bisa menjamin kesembuhan. Tapi ini ada tagline generasi baru jamu tetes pilihan yang memiliki fungsi dahsyat. Nah, kedahsyatannya Ekstrimen ini apa memang betul dari formulasinya atau memang di sana ada pendorong mungkin asma atau mungkin apa doa-doa gitu. Kalau menurut Pak Bayu tingkat kedahsyatannya ini dari mana Pak Bayu? Kedahsyatannya di sini. Apa Pak Dewi ini juga sambil melean supaya dikasih apa jin apa gimana biar cepat sembuh orangnya. Enggak lah. Kedahsyatannya cuma satu Mas. Kita niati satu. Jadi ketika kita membuat produk ini, satu niatannya nolong banyak orang. Saya paling tidak bisa melihat orang itu sakit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kedahsyatannya kita tidak hanya memberikan seseorang itu mau sembuh. Saya tidak pernah puas ketika orang itu, saya diabetes Pak, saya sudah minum Ekstrimen 1 botol, darah saya jadi dari dulu 400 sekarang stabil 200. Mereka bilang saya sembuh. Saya tertawa itu sebenarnya dalam hati. Ngombe sak botol waras itu apa? Berarti Pak Bayu ini dukun ya? Enggak, bukan. Terus karena apa? Saya tahu sembuhnya bukan itu belum sembuh. Sembuhnya kapan? Tunggu sampai regenerasi sel terjadi. Kenapa kita katakan Ekstrimen sebagai jamu tetes yang terdahsyat seperti itu? Karena kita tidak hanya menghilangkan sakitnya, tapi kita memperbaiki organnya. Kalau kita punya prinsip 3R, relaxation, regeneration, and recovery. Jadi kita Ekstrimen membuat orang jadi relax. Ekstrimen membuat orang jadi relax. Orang marah minum Ekstrimen tidak akan marah Mas. Betul. Terus yang kedua ada proses regenerasi. Sel-sel mati dalam tubuh kita diregenerasi. Diregenerasi, diperbaharui, dipercepat dengan apa? Dengan nutrisel. Kemudian yang ketiga ada recovery. Recovery itu apa? Pemulihan organ. Pemulihan organ itu contohnya apa? Orang sakit ginjal bocor, organnya diperbaiki, dipulihkan kembali sehingga normal. Orang sakit diabetes, pankreasnya dipulihkan kembali sehingga pankreasnya diproduksi lagi dan menjadi normal. Orang sakit liver, dipulihkan kembali livernya sehingga dia menjadi normal. Pemulihan organ inilah target saya. Dan ini butuh waktu. Kalau orang bilang adalah rejuvenated, perubahan. Jadi rejuvenated, jadi pemulihan kembali. Tunggu 5 tahun lagi kita akan produk generasi terbaru dari Ekstrimen kita akan keluarkan. Akan merejuvenated tubuh. Jadi kita kasih merek dengan Ekstrimen rejuvenated. Luar biasa. Itu akan mendunia kali itu. Berarti kedahsyatan ini bukan dengan 1 botol, dengan beberapa hari langsung sembuh begitu Pak Bayu. Sakitnya hilang beberapa hari, tapi jangan puas di situ. Tapi kepingin saya orang itu betul-betul sembuh gitu loh. Karena apa? Cobalah kita lihat perjuangan kita bersama-sama untuk Ekstrimen. Satu-satunya produk yang berani bertemu langsung, berkontak langsung, berinteraksi secara online dengan buka satu line layanan khusus Ekstrimen. Dan berani jalan-jalan kemana-mana. Sampai ke pusar bumi hari ini ya. Sampai saya tersasar di Trenggalek hari ini. Iya Pak Bayu. Karena memang kita harus kritisi Pak Bayu ya dari beberapa kata ini dan kita pertanggungjawabkan di dalam ini kan generasi baru, generasi terbaru jamu tetes untuk kesehatan dengan kualitas yang dahsyat merupakan formula yang sangat menakjubkan. Nah, kemudian ada teks lainnya lagi, tidak ada perubahan, jaminan uang kembali. Nah, itu kan Pak Bayu. Sepertinya kalau orang membayangkan, waduh, ini yang formulatornya jangan-jangan punya perewangan ini gitu. Atau mungkin siapa ini? Kalau dulu ada kisahnya Empu Gandring itu kan bikin keris itu. Itu kan perlu juga dibahas karena seperti tadi kita itu dekat sekali dengan konsumen, datang langsung dan berani bertatap muka, online dia dan lain sebagainya. Jaminannya
komposisi yang bagaimana kan itu yang perlu dijelaskan Pak Bayu. Ini ada lagi Mas. Sebenarnya sebelum kita ke komposisi, apa sih yang buat ekstremen dahsyat? Iya. Dungane wong akeh Mas. Nah itu. Dungannya wong sak Indonesia sak dunia. Jadi saya sering kali dapat surat, bukan surat cinta. Bukan surat gaden ya. Saya dapat surat dari pasien-pasien. Jadi dia, Pak terima kasih, Pak terima kasih. Itu yang membuat saya kadang-kadang terharu. Karena apa? Ya terkadang saya boleh katakan bukan uang tujuan kita, tapi ketika orang itu sembuh dungane mandi Mas. Orang yang sudah berobat kemana-mana, dia tidak nemu jawaban, ketika mereka sembuh, mereka dipulihkan, itu membuat saya senang. Itu buat senang, itu yang buat saya bertahan. Terus terang Mas Reza ini, di pendengar sekalian, saya kadang-kadang ketemu banyak pasien, ya maaf saya juga manusia, jenuh juga Mas. Kenapa kok saya jenuh? Setiap orang datang kepengennya satu, sembuh. Dipikir saya itu siapa bisa menyembuhkan, saya tidak bisa menyembuhkan. Produk ini pun bukan produk yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu tubuhnya sendiri. Jadi produk ini hanya membantu tubuh untuk menyediakan nutrisel dan bagi tubuhnya yang menyembuhkan sendiri. Jadi siapa yang hebat tetap tubuhnya. Kalau tubuh itu kembali Mas, tubuh itu buatannya Tuhan. Iya. Jadi ke sana. Saya jadi teringat kalimatnya Pak Bayu itu gini, ada orang ya mungkin bisa diulas lagi di sini. Ada orang sakit yang tersakiti. Ini saya juga menarik sekali kalau dibahas ulang itu Pak Bayu. Sehubungan dengan kedahsyatan, kemudian menakjubkan tadi. Betul. Kan saat ini banyak orang kesana kemari cari obat mahal. Sampai ini ada loh datang dari Blitar itu sampai datang ke sini karena menakjubkannya ekstremen ini. Iya, Pak Bayu. Itu seperti apa sih Pak Bayu? Orang yang sakit kemudian tersakiti itu, itu kan termasuk juga ya? Gimana? Jadi betul lah. Jadi itu yang menguatkan saya Mas Reza. Sampai hari ini data yang ada di laptop saya lebih dari 2.500 pasien yang saya tangani sendiri. Ditangani secara langsung. Langsung ketemu saya secara langsung, yang saya rekod setiap bulan. Dan sampai hari ini bermacam-macam penyakit. Nah dari situ yang buat saya memberi semangat bagi saya untuk saya tetap jalan ekstremen. Nah kenapa kok begitu? Ya tangisannya mereka lah yang buat saya senang kadang-kadang. Jadi ada orang seperti kusta, seperti orang diabetes. Kalau orang laki-laki diabetes gitu sudah kayak hukum mati sudah Mas bagi dia. Apalagi ditambah luka lagi. Perasaannya dia ketika saya datang ke dia, bukan dia tidak pernah cerita tentang sakitnya. Yang dia cerita, waduh Mas ketika saya sakit sudah tidak diajeni jadi orang laki-laki, sudah tidak ada artinya lagi, ditinggal istrinya selingkuh, ditinggal macam-macam, sudah tidak ada nilainya. Kayak satu, nunggu mati gak mati-mati. Hidup segan mati tak mau. Orang lumpuh, orang stroke sama seperti itu Mas. Dan itu bukan 1-2 orang, ribuan orang Mas mengalaminya. Ada juga pasien yang mungkin di brosur ada enggak ya yang orang sakit kusta? Ada ini. Ada ya, ada orang sakit kusta. Orang yang sakit kusta, bayangkan Mas, orang kena sakit kusta apa yang reaksi masyarakat? Pasti dikucilkan. Iya, betul. Pasti dikucilkan. Ketika saya datang ke tempat itu orangnya sampai kalau saya datang dinak-nak Pak, dia sudah tidak punya keluarga kan, dia punya istri tapi tidak punya anak. Jadi kalau saya datang ke sana, sak lurahnya datang. Sak lurahnya datang. Sak lurah, sak RT ini. Dan dia nolong banyak orang hari ini. Dia nolong banyak orang. Rumahnya tidak terlalu jauh dari tempat saya, sekitar 17 kilo. Jadi saya datang ke sana tiap minggu dulu saya obati kakinya. Tapi pada intinya kan sekian ribu pasien yang datang ke Pak Bayu itu kan orang-orang yang sudah mungkin harapan terakhir. Mudah-mudahan ini injury time. Mudah-mudahan. Pak Bayu, apa cerita mereka Pak Bayu ketika datang ke Pak Bayu? Ya tadi itu. Jadi semua orang kan kepingin sembuh. Padahal saya tidak bisa menyembuhkan. Jujur saya katakan saya tidak bisa menyembuhkan. Jadi yang menyembuhkan itu terus terang tubuhnya sendiri. Tubuh itu buatannya Tuhan. Tuhan menciptakan satu keseimbangan yang luar biasa dalam tubuh. Saya cuma membantu menyediakan nutrisel, makanannya sel bagi tubuh itu. Jadi kenapa setiap orang bervariasi? Karena respon tubuhnya bervariasi. Begitu ya. Apa yang membuat saya tadi senang dengan mereka ketika mereka datang ya tadi Mas. Ketika mereka datang dengan keluhan dan ketika mereka sembuh, makanya tungoni mereka itu penis di rungono. Belum minum ekstremen aja ketemu Reza aja udah sembuh. Apalagi ketemu Pak Bayu terus minum ekstremen, tambah luar biasa. Ini Pak Bayu kula niki sakit pipis
sampun 14 hari dereng mantun. Nyuwun penjelasan Pak Bayu, kula nggih sampun ngunjuk ekstrimen saking Ponorogo. Menika Pak Mariono. Nggih, monggo Pak Bayu, sakit pipis. Nggih. Jadi enggak tahu sakit. Anyang-anyang. Ini coba diperjelas ya pertanyaannya. Pokoknya intinya gini, kula niki sakit pipis. Saya enggak tahu, Pak. Jadi sakit pipis itu tidak tahu, jadi mungkin banyak faktor. Mungkin pada waktu kencing terasa panas atau sulit kencing atau anyang-anyangan, saya tidak tahu. Tapi kalau kencing terasa panas itu rata-rata yang pertama karena ada infeksi di daerah saluran kencing biasanya. Jadi mengkonsumsi ekstrimennya dosisnya sedikit tapi sering. Mungkin 3 tetes bisa 5 kali, bisa 6 kali satu hari. Kenapa kok begitu? Setiap minum air putih sering kali kita buang air kecil itu biasanya semakin sakit. Tapi kalau kita minum ekstrimen lebih banyak, maka terjadi pengobatan yang jauh lebih cepat. Terus yang kedua, saran saya anggap aja ini waktu kencing terasa panas seperti itu, saran saya banyak minum air putih. Jadi seberapa banyak kita minum air putih sampai kencing kita bukan berwarna kuning tua, sampai kencing kita bukan berwarna merah, sampai kencing kita itu berwarna seperti air. Itu yang paling sehat. Jadi kalau orang tanya, orang minum air putih itu seberapa banyak sampai warna kencing kita itu seperti air, itu yang betul. Jadi kalau kencing kita warnanya seperti merah, itu rata-rata bukan hanya merah, itu betul-betul ada pembuluh darah yang pecah sehingga biasanya panas. Terus yang kedua, kalau coklat itu biasanya karena kita masih kurang minum air putih. Jadi saran saya, seberapa banyak kita minum air putih, sebanyak mungkin 1,5 liter sampai 2 liter sampai warna kencing kita berwarna bening. Itu seperti itu. Baik Pak Bayu, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bayu itu sama dengan yang dikeluhkan ya. Kalau mungkin tidak sama dengan yang disampaikan Pak Bayu, Anda memperjelas SMS lagi ya Pak ya, biar penyakitnya cepat ada solusi. Mau tanya, kejulinu itu apabila dipijet atau diurut bagaimana? Apa enggak baik? Dari Pak Hari Tulungagung. Ini saya luruskan lagi. Banyak orang kadang-kadang kalau sudah linu kepengennya dipijet, pada waktu dipijet rasanya enak, tapi setelah dipijet malah lebih kemeng. Kenapa kok begitu? Begini Bapak Ibu, orang mijet kalau mijetnya benar itu begini, ketika kita dipijet itu kalau mijetnya benar itu sembuh. Tapi kalau mijetnya malah salah, itu biasanya bukan tambah sembuh tapi tambah sakit semua. Kenapa kok seperti itu? Kasus pegelinu mijetnya tidak boleh ditekan kuat. Kasus pegelinu itu mijetnya cuman kalau kita bilang itu bukan dilus-lus juga ditekan, tapi tanpa tekanan yang kuat. Jadi kayak digoyang-goyang seperti ini. Jadi kita namanya apa ya, digetar lah seperti itu. Jadi bukan dimek-mek tapi bukan ditekan seperti itu ya. Jadi harus diluruskan di sana. Kalau itu ditekan kuat, apalagi dipelirit seperti itu justru mengundang kita lebih bengkak. Kenapa? Karena tubuh kita ketika kita ditekan dalam waktu yang lama dengan tekanan yang kuat, maka terjadi perlawanan dari tubuh dan itu menyebabkan lebih sakit. Bagaimana caranya? Ya ditekan pelan tapi digoyang-goyang. Itu caranya membuka peredaran darah yang tersumbat karena pegelinu. Jadi saran saya seperti itu. Sama dengan orang yang sakit delamaannya. Kalau sekali dipijet memang enak pada waktu dipijetnya, tapi setelah dipijet lebih marah. Kumatnya lebih nemen sakitnya. Karena itu boleh ditekan tapi tidak boleh terlalu kuat. Caranya seperti itu. Paling bagus bagaimana? Dipakai gerak. Paling bagus. Jadi digerak-gerakkan, ujung-ujungnya digerak-gerakkan, kakinya digerak-gerakkan, itu jauh lebih bagus. Baik, terima kasih Pak Bayu. Di sini saya sebenarnya nggak punya keluhan sakit ya Pak. Cuma belajar berpola hidup sehat aja. Saya kerjanya di Mebler, terus plus finishing Mebler itu Pak ya. Terus konsumsi makanannya yang sehat bagaimana. Terus kalaupun ada keluhan sakit itu kadang-kadang cuma gelinu di lutut Pak. Yeah. Terus sukae mandinya agak malam Pak. Biasanya makan favoritnya bakso sama kerupuk Pak. Terus tujuan saya di sini kalau bisa itu kita jangan konsumsi
obat, jangan konsumsi ekstremen ataupun mensi, tapi belajar hidup sehat, Pak. Ya, mudah-mudahan ini bisa saya mulai dari diri pribadi saya, dan mungkin bagi teman-teman saya yang masih usia remaja atau di bawahnya. Kalaupun kalau yang sudah terlanjur sakit ya silahkan. Ya, oke. Ya, bagus. Jadi pola hidup sehat itu adalah goal ke depan. Jadi Bapak Ibu nanti pengobatan 20 tahun ke depan semua orang akan meninggalkan obat, tapi sudah tidak bisa. Karena sudah terlanjur diikat dari sekarang. Nah, tetapi kalau kita sayang kepada anak-anak kita yang belum punya anak ya, yang belum punya anak atau hari ini anaknya masih kecil, yang sayang dengan mereka, gaya hidup sehat ini penting. Apa yang harus dilakukan dengan gaya hidup sehat? Prinsipnya ada 5 hal. Yang pertama, jadi kita menjaga dengan makan yang sehat. Itu nomor 1. Apakah makan yang sehat itu? Makan yang sehat itu bukan apa yang enak. Makan yang sehat itu adalah makanan kalau bisa yang organik. Bagaimana makanan yang organik? Tanam sendiri. Jadi itu yang paling penting. Jenengan kan tidak tahu kalau jenengan beli itu organik atau tidak, kan tidak tahu. Kalau jenengan tanam sendiri kan pasti tahu kalau itu tanamannya organik, betul? Saya punya metode pertanian namanya Kehol Garden. Kehol Garden itu cuma satu rumah tangga, kalau cuma untuk sayur, untuk cabai, untuk terong, untuk sayur setiap hari cuma butuh tanah 3x3. Itu sebenarnya sudah cukup untuk satu rumah. Nanti ikut seminar saya kapan-kapan. Ya, seringnya makan di luar loh, Pak. Gimana? Seringnya makan di Ya, luar. itu sudah tidak bisa untuk hidup sehat. Terus yang kedua, harus kerja yang sehat. Jadi Bapak Ibu, kalau kerja harus sehat. Kerja yang sehat itu artinya tubuh ini dirancang dengan waktu. Kalau kita bekerja itu ada waktunya. Jadi kalau kita tidak ada waktunya, sering orang kan kadang-kadang kerjanya lembur. Kenapa kok kerjanya lembur? Oh iya, karena tanggung jawab. Dalam waktu 3-5 tahun, ketika sering kerjanya bertolak belakang, kadang-kadang kerja malam, kadang-kadang kerja pagi, kadang-kadang kerja siang, dengan dipaksa seperti itu, 5 tahun levernya pasti rusak. Terus yang ketiga, tidur yang sehat. Tidur yang sehat bukan ditentukan berapa jam saudara tidur, tapi tidur yang sehat itu berapa berkualitas kita bisa tidur. Kemudian yang keempat, kita minum air yang sehat. Minum air ini butuh air yang sehat, bukan air yang tidak sehat. Bukan, sebenarnya air yang sehat itu ya air-air natural. Seperti itu. Kita ngembangkan ya, kita buat filter, bukan direbus. Seperti itu. Kemudian yang kelima, yang paling penting dari semuanya itu bisa punya hati yang senang. Ini yang banyak orang tidak lulus di sini. Saya belum pernah melihat orang sakit terus senang, itu belum pernah. Makanya kalau ada Pak Reza, ada saya, orang sakit pasti tertawa. Jadi salah satu obat yang paling mujarab adalah senang. Terus, itu hidup sehat. Untuk makanannya gimana, Pak? Kalau kan setiap hari makanannya saya debu. Iya, enggak bisa. Itu enggak sehat. Jadi harus berubah. Kalau bisa makanannya buat sendiri, Mas. Itu yang harus dibuat. Jadi kalau makan di luar enggak bisa. Itu Pak susah ya, Pak. Ya, mau atau tidak. Itu pilihan. Oh iya. Betul. Kalau orang itu mau hidup sehat setelah apa? Jenengan aja. Mau nurut apa yang saya sampaikan di radio waktu kapan? Waktu sehat atau waktu sakit? Waktu sakit biasanya, karena terpaksa. Kalau sudah sakit mau gimana lagi kalau tidak nurut. Tetapi kalau sehat merasa besok tidak akan sakit. Saya katakan di sini, setiap orang ketika makan tidak sehat pasti sakit. Kapan waktunya? Tinggal tunggu waktu. 1 tahun, 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan pasti sakit. Karena itu saya tidak ada ceritanya, oh saya makan sembarang bebas tidak akan sakit. Ya sekarang. Nanti sebentar lagi kalau begitu dia sakit, aduh kenapa saya dulu makan sembarangan. Sudah terlambat. Nah, karena itu saya berharap sekarang ini tidak boleh seperti itu. Gitu nggih? Untuk makanannya kalau dengan pekerjaan saya seperti itu apa, Pak? Yang perlu susu. Tapi kalau susu campur es gimana, Pak? Kayak seperti itu loh, Pak. Ya, repot. Susu bening apa susu kental manis, Pak? Gitu loh. Atau susu cap apa, Pak? Apal itu. Susu kalau yang paling bagus adalah susu segar. Kenapa kok susu segar? Susu itu adalah antibakteri terbaik sebenarnya. Jadi ketika mengkonsumsi susu, racun apapun di dalam susu itu hilang. Jadi cara membunuh racun itu pakai susu. Jadi susu itu salah satu fungsinya adalah membunuh racun. Efeknya satu, banyak orang menyalahkan, loh saya minum susu kok jadi diare. Itu berarti di dalam perutnya ada racun. Halo guys, jangan lupa di subscribe bawah ini, lupa like, komen.
Pak Edi di Magetan. Pak Bayu, bagaimana saya sakit pigmen ini? Apa ekstrimen bisa untuk mengobati? Karena selama ini belum ada pengobatan yang pernah mengobati penyakit pigmen. Sebelumnya terima kasih Pak Bayu. Oke, penyakit pigmen itu kalau kita menyebutnya dalam istilah medis adalah vitiligo. Jadi putih. Ini banyak Pak Edi ya namanya ya. Pak Edi di Magetan. Saya menguatkan Pak Edi, ini banyak Pak. Kami sudah menangani lebih dari 30-an orang yang sudah kita tangani dan kami bersyukur kita belum ada yang 100% sembuh Pak Edi. Tapi rata-rata orang yang kita konsumsi dengan pakai ekstrimen, kulitnya yang putih menjadi merah. Jadi dia mulai sel jaringannya akan hidup kembali. Kemudian yang kedua tidak menjadi penyebaran yang cepat. Karena apa kok begitu? Ini kena panas sedikit akan menyebar. Kena jatuh sedikit akan menyebar. Nah, bagaimana cara pengatasannya? Yang pertama Pak Edi, minta tolong tidak boleh terkena sinar udara secara langsung. Jadi kalau keluar kemana-mana pakai jaket Pak. Kenapa kok begitu? Kalau ini kena sinar cepat sekali menyebar. Terus yang kedua, ketika minum ekstrimen, efek capek. Kenapa kok efek capek itu muncul? Orang-orang yang kena vitiligo itu tubuh akan melakukan perlawanan sebenarnya terhadap sel yang bukan pada tempatnya. Tubuh akan melakukan perlawanan sehingga tubuh merasa capek. Nah, makanan yang biasa dipakai untuk tenaga sekarang dipakai untuk mengobati satu penyakit. Karena itu tubuh menjadi lemah. Dengan minum ekstrimen maka orangnya akan dikuatkan, antibodinya akan dibangun dan orangnya akan lebih fit seperti itu. Pak Bayu, dengan keterangan seperti itu kayaknya ada makhluk hidup di dalam ekstrimen ini. Sebenarnya apa sih makhluk-makhluk yang ada di ekstrimen? Butiran-butiran apa yang bisa menyerang pembuluh darah, bisa menggelontor penyakit atau detox dan sebenarnya apa yang terkandung di dalam ekstrimen yang saat ini sudah bisa dikonsumsi ini? Ekstrimen salah satu kandungannya memang ada bakterinya, Mas. Ketika kita melakukan proses fermentasi itu ada bakteri yang kita hidupkan, bakteri-bakteri positif yang sesuai untuk lambung, sesuai untuk usus kecil, sesuai untuk usus besar dan bahkan untuk di kolon sendiri. Orang banyak mengenal cuma lactobacillus seperti itu. Tapi padahal masih banyak bakteri-bakteri lain, bakteri positif yang membangun tubuh untuk menyelesaikan. Jadi ketika kita makan, contoh kita makan nasi, kita pakai daging, kita pakai macam-macam seperti itu, pakai sayur. Bukan itu tidak diolah apa-apa. Di dalam lambung ini banyak mikroorganisme, namanya flora di dalam lambung kita dihancurkan. Kemudian di dalam usus dia dilembutkan lagi. Dari situ kemudian terjadi proses fermentasi, kemudian diambil. Nah, disebar untuk menjadi makanan sel. Nah, karena itu di ekstrimen ada yang satu memang ada mikroorganismenya dan itu yang memproduksi enzim pangkal. Enzim pangkal adalah enzim yang dipakai tubuh untuk membangun dirinya dan ini dipakai untuk membangun organ seperti itu. Baik, luar biasa ini Pak Bayu keterangannya. Mudah-mudahan bisa didengar kemudian juga bisa dimanfaatkan oleh para pendengar kita. Dan ini ada pertanyaan juga dari Trenggalek ini. Tensi darah tinggi 180. Terkadang kalau malam sulit tidur. Ini gimana cara mengatasinya dengan ekstrimen? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ekstrimen bisa untuk sakit gatal kulit? Dan apakah ada efek dari ekstrimen? Karena sebelum minum ekstrimen kok mumet gitu. Gimana ini Pak Bayu? Apakah bisa untuk tensi darah tinggi 180? Iya, jadi kalau sudah tensinya tinggi biasanya bawaannya sulit tidur. Nah, karena itu minum ekstrimen. Kalau tensinya tinggi minum ekstrimennya tidak boleh banyak. Maksimal 3 tetes 3 kali sehari. Kenapa kok begitu? Kasus munculnya darah tinggi kan seperti ini Mas, seperti selang kalau kebunton. Ada kotoran di dalamnya sehingga tekanannya jadi tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya tekanan darah itu bisa stabil? Ya kotoran ini kan dibuang. Nah, ketika kita minum ekstrimen, tubuh akan memacu untuk membuang lebih banyak. Ketika dipacu lebih banyak, kadang-kadang tensinya orang bisa lebih tinggi mengkonsumsi ekstrimen. Karena itu saran saya kalau sudah punya bakat di darah tinggi, minum ekstrimennya tidak usah banyak-banyak, maksimal 5 tetes. Tapi idealnya 3 sampai 5 tetes itu boleh. 3 kali sehari. Tapi dibarengi dengan minum air putih saya tadi katakan.